Satu box bekas kulkas sudah diisi dengan gedebok pisang full. Nih, 2, 3. Nah, ini yang sudah lebih awal duluan. Jadi isi dari kulkas ini yang pertama itu rumput seperti ini. Ya, ini sama. Rumput, kemudian di sini ada kertas tempat kulit telur. Nah, baru rumput lagi sebagai pengganti jerami, lalu gedebok pisang. Nah, seperti ini. Jadi ini juga di bawahnya ini ada pertama rumput, gedebok pisang, lalu itu tempat telur, kardusnya, kartonnya. Nah, ini baru rumput, lalu kemudian yang ini sisa ini kita akan tempatkan di atas ya kolam ini. Jadi kolam ini sebenarnya adalah untuk stok media pada box-box berikutnya. Nah, ini kita udah menambah 4 box bekas kulkas ini. Jadi ini sudah jadi, tapi ini perlu kita aduk lagi karena sepertinya ini udah tanah merahnya padat. Jadi kita harus buat supaya dia longgar sehingga belut mudah nyusup masuk ke dalam. Jadi kita udah menambah 4 box ya media. Ini sekarang semua berarti nunggu fermentasi. Jadi 4 box ini bersama dengan stok ini kita harapkan maksimal 2 bulan lah sudah jadi ya, seperti demikian. Ini kita nunggu seminggu lagi sambil rencana untuk pesan benih belut. Nah, jadi inilah kreasi kita. Ini sisa yang kita sudah tempatkan sebagian. Jadi ini semua akan kita tempatkan rata di atas permukaan rumput. Kita sudah tempatkan semua cacahan gedebok pisang pada kolam stok material, tetapi semua difermentasi dulu. Difermentasi ya. Lalu ini kita tutup biar enggak hujan. Sepertinya ini sore udah ya. Jadi ini kita menunggu proses waktu bagaimana semua ini akan mengalami proses pembusukan seperti ini. Ini kita sudah selesai, semua kita sudah rapi, dan semua cacahan kita sudah tempatkan rata pada sistem stok ya material untuk kemudian difermentasi. Jadi kita dapat 3 tempat baru wadah bekas kulkas yang sudah dijadikan tabung. Nah, ini kita akan menunggu proses fermentasi minimal 1 bulan.
Nah, ini kita sudah tempatkan semua gedebok pisang. Lalu yang sudah jadi ini kita tutup ya. Sepertinya ini akan hujan, jadi biar nggak luber, ini sudah ditempatkan rata di dalam kolam stok material buat nanti media organik. Jadi kita udah menyicil, kita udah membuat sistem stok di sini karena ini menunggu proses hampir 1 bulanan sampai jadi ya seperti ini. Minimal kita sudah punya tambahan 3 ya, 3. Jadi ini 1, 2, ini kita tidak hitung, tapi minimal ada 3 lah. Tapi bekas kulkas ada 4. Ini menunggu fermentasi. Jadi kita udah rapi, udah bersih, dan sudah sore. Gedebok pisang yang dimasukkan ke dalam wadah kulkas bekas ini setelah 2 hari sudah menyusut. Lalu kita sudah tambahkan sedikit tanah merah dan kita sudah siram. Untuk kemudian ini nanti kita akan lakukan proses pembusukan. Kita akan tutup untuk kemudian kita tunggu saja sampai minimal 1 bulan. Untuk pada akhirnya nanti kita sudah punya tabungan, yaitu media. Jadi medianya kita udah punya. Nah, seperti ini sedulur, kita tinggal menunggu. Lalu kulkas yang kedua juga kita sudah tutup karena ini agak mendung ya. Jadi kita menghindari juga banyaknya limpahan air. Ini juga sudah kita udah tambahkan tanah, kita juga udah siram air untuk mempercepat proses pembusukan. Ini nanti juga kita akan tutup sehingga itu air juga limpahannya jatuh ke bawah. Nah, ini juga kita udah kasih tanah. Jadi gedebok pisang sama rumput kering sudah nyusut. Ini kita tambahkan tanah untuk kemudian akan terjadi proses pembusukan. Karena ini ruang terbuka biar saja dan baknya besar, jadi dia bisa menyimpan air juga, malah ini akan lebih cepat untuk busuk dan juga pelapukan. Jadi kita juga udah punya stok media untuk persiapan ya tahap lanjutan pembesaran. Karena pada dasarnya persiapan media itu memang minimal 1 bulan. Jadi diandaikan setelah 1 bulan kita sudah punya 4 kulkas, wadah kulkas media seperti ini. Ini 1, 2, lalu 3, yang di ujung sana 1, 4, sama 1 kolam untuk stok media. Jadi sambil menunggu pesanan anakan belut datang, kita sudah mulai punya tabungan. Demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera, terus berkreasi untuk mencari peluang dengan memanfaatkan kolam bekas budidaya lele. Sehat selalu.